Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channelnya Rain Singabers. Ngerandom bareng gue Rain Santuy. Apa kabar kalian para ngabers dan ngaberswati dimanapun kalian berada? Semoga kesehatan, kebaikan, dan keselamatan selalu menyertai kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini gue bakal bagi-bagi cerita tentang helm terganteng di tahun ini ya. Helm gaya TTT Course. Ya, helm ini didebatkan sebagai helm terjamet di tahun ini ya. Walaupun ganteng tapi ya tetap jamet. Karena banyak para jameters di luar sana yang berkonten menggunakan helm sehingga disebut dengan helm permanen, guys. Karena mereka tuh kalau setiap bikin konten nggak pernah lepas helm ini gitu. Karena emang saking gantengnya helm ini tuh gitu. Gua akuin helm ini tuh emang helm ganteng. Di awal kemunculannya ya, murah dan bergaya Eropa gitu ya kan. Dengan dia punya bentuk yang ramping, slim, dan pipih di bagian pipi depan sini sangat aerodinamis dan stylish banget, guys. Jadi nggak salah kalau banyak para ngabers di luar sana beli helm ini terus ngonten nggak lepas helm. Karena helm ini bisa meningkatkan kepercayaan dirian kalian gitu ya kan, kepercayaan diri kalian gitu. Jadi kalian tuh tampil di depan kamera itu bisa lebih pede gitu ya kan. Nih sorry nih gue nggak pakai sarung tangan, gue lupa guys buat pakai sarung tangan. Tapi nggak apa-apa lah ya, ini kita bukan lagi touring, kita cuman riding tipis pagi-pagi sambil kita ngebahas ini helm. Helm yang gue beli ini kayak TTT Course Black Adobe ukuran M ya. Si kayak TTTC ini punya dua shell, dimana shell yang S sama M ini shellnya kecil, dan yang satunya lagi tuh yang agak gede, mulai di size L sampai ke XL gitu guys. Jadi dua shell ya, bukan dua IPS, tapi dua shell dengan 6 ukuran IPS. Jadi dari XS sampai XL itu ada gitu. Nah, kemudian yang menarik dari si helm kayak TTTC ini, dia udah punya pin lock, terus sama stripnya itu udah double daring, guys. Ya, jadi tali stripnya itu udah double daring. Tidak disarankan untuk kalian yang pengen punya helm harian beli helm ini. Ini khusus untuk helm konten aja sih. Karena penampilannya yang sangat fotogenik ya guys ya. Dia emang ini kalau misalkan untuk dipakai harian nggak nyaman sih kalau buat gua ya. Walaupun dia enteng ya, helmnya tuh enteng. Terus yang kedua busanya lumayan, tapi nggak yang bagus-bagus amat. Untuk harga di atas 1 juta dulu gue beli. Ya sekitar 1,5 juta lah gue beli, udah paket ganteng ya. Udah dapat spoiler tambahan sama apa namanya, dekal. Waktu itu gue dapat dekal Leopard waktu itu. Cuman gue kelotok karena emang nggak nempel anjir. Di harga 1 jutaan lebih ya, di harga 1 jutaan lebih ini busanya mirip sama kayak R10. Jadi nggak yang premium gitu loh guys. Ini kayak tuh loh. Tapi busa si TTC di tahun 2002 kemarin itu gua beli. Jadi gua udah pakai ini helm setahun. Ya gua mau cerita singkat aja mengenai pengalaman gua pakai TTC selama setahun, guys. Jadi kalau kalian cari helm harian itu jangan beli TTC. TTC ini khusus buat speeding, buat konten, sama ya buat touring jarak jauh mungkin ya. Kalau touring masih oke lah, karena helm ini berasa nyaman ketika di kecepatan tinggi di atas 80 km per jam. Tapi kalau misalkan kalian pakai di dalam kota dan untuk keperluan sehari-hari, gue saranin jangan pakai helm ini. Helm ini tuh gerah kalau dibawa pelan. Ya dengan busa yang dia punya mirip dengan R10, busa ini tidak menyokong buat keperluan sehari-hari. Belum lagi di area kuping yang menyempit, karena dia punya bentuk shell yang slim. Jadi di area kuping ini menyempit, gak ada ruang udara cuy. Nempel banget kuping kita tuh sama IPS. Walaupun dia udah ngasih slot intercom di dalam sini, tapi
nggak cukup rongga untuk aliran udara ke kuping. Jadi kuping kalian tuh akan berasa panas di kecepatan rendah. Kalau kecepatan tinggi baru deh berasa ademnya. Nah, cuman kalian harus sabar aja dengan kebisingan yang ditimbulkan oleh si helm TTC ini ya guys. Terlebih yang berasa berisik banget itu di daerah sini ya. Turbulensi di daerah ventilasi bagian atas ini, dia bakal menciptakan suara yang sangat bising. Nah, belum lagi kalau misalkan di belakang sini ada rongga, men. Ini rongganya lumayan besar loh, sekitar 3 cm. Rongga di bagian belakang ini ya, tepat di bagian tengkuk. Di bagian tengkuknya itu berongga, sehingga kalau misalkan kalian nggak dapet angle yang pas, ini khusus buat yang merunduk-merunduk mungkin ya. Mungkin bisa dapet angle yang bagus supaya nggak turbulensi. Berhubung gue pakai motor tegak, motor touring, jadi nggak cocok ini untuk motor-motor biasa. Emang untuk motor sport ini turbulensinya berasa banget di bagian belakang, dan itu ya menciptakan deru angin yang sangat berisik, men. Belum lagi kuping kita yang nempel ke IPS, nggak ada ruang untuk rongga aliran udara, sehingga bikin helm ini tuh tambah berisik gitu. Jadi kecepatan 80 aja udah ada siulan gitu. Nah, ini udah ada deru angin nih. Ini baru berangkat segini gitu. Ini nggak nyampe 60 cuy. Tapi udah ada deru angin yang sangat berisik. Gua nggak tahu ini turbulensinya dari mana gitu. Mungkin dari kamera gua oke. Tapi nggak pakai kamera pun tetap berisik cuy. Jadi buat speeding ini masih oke, stabil, aman, dengan double daring. Sayangnya dia tidak punya emergency quick release-nya guys. Itu helm kayak TTC ini nggak punya emergency quick release kalau kecelakaan gitu kan. Kalau terjadi kecelakaan ini nggak ada quick release-nya. Udah gitu helmnya ya lumayan sempit gitu. Sebenarnya bukan sempit karena nggak enak atau kekecilan ya. Memang tipenya dia itu yang slim fit, yang press banget gitu. Jadi kalau misalkan kepala kalian ini biasa pakai M di helm yang lain, mungkin kalau pakai TTC ini bisa upsize ke L gitu. Kalau gua pribadi seneng yang ngepres begini guys. Cuman ini karena busanya yang kurang lembut, jadinya menimbulkan efek nggak nyaman kalau dipakai sehari-hari. Tapi kalau misalkan kalian pakai jarak jauh atau buat yang agak speed, yang butuh kecepatan tinggi, ini masih oke, ini masih nyaman. Apalagi dia helmnya enteng, dipakai kamera pun ini masih enteng-enteng aja gitu. Halo. Gue nggak pernah ngasih duit sama tukang parkir ini. Besok-besok gue siapin deh di saku. Jadi gitu guys, pengalaman gue pakai helm TTC ini ya aman-aman aja. Walaupun gue pakai sehari-hari, ya gue masih bisa mentolerir gitu. Cuman kalau misalkan kalian nyari nyaman untuk keperluan sehari-hari, ini nggak worth it, man. Ini cocoknya buat konten dan buat para jameters di luaran sana. Helm ini emang kelewat ganteng. Nah, cuman sekarang tuh banyak cloningannya, men. Dari mulai KBR, JPNQ7 gitu kan. Terus J2 Prestige ini udah dapat helm ganteng dengan harga di bawah 500.000 rupiah, men. Dulu yang beli TTC di harga 1 jutaan lebih, sekarang tuh TTC udah bisa lu beli di harga kurang dari 500.000 rupiah aja. Jadi gimana kalian teman-teman yang masih pengen TTC? Apakah mau beli TTC atau mau beli cloningannya? Karena yang originalnya pun nggak senyaman itu ternyata. Dengan harga di atas 1 juta atau sekarang 900-an mungkin ya, di bawah 1 juta. Harga di bawah 1 juta masih banyak helm lain yang lebih worth it lah dibanding TTC. Ya lu mendingan ngumpulin budget lebih untuk dapetin R2R atau yang sekarang tuh apa yang baru dari KYT tuh? Ya yang terbaru baru R2R aja sih. Tapi kalau misalkan kalian pengen keren lagi gitu ya, kalian bisa ya upgrade lah
Dari TTC itu kalian bisa ambil yang air to air yang paling terbaru, terus kalian juga bisa pakai apa namanya, NRF gitu kan, itu keren banget. Dan atau kalau misalkan kalian tuh yang seneng yang ekstrim-ekstrim, kalian bisa pakai NZ Race gitu guys. Semoga ini jadi bahan referensi kalian buat pilih-pilih helm. Kalau misalkan emang kalian pengen helm keren kece di bawah 500 ribuan, kalian bisa ambil KBR, itu spoilernya udah mirip-mirip sama NRF. Atau kalian misalkan pengen keren tapi punya originalitas tinggi kayak JPNQ, dia original banget ya, mirip-mirip dikit lah di bagian apa namanya, motif bawahnya itu ya, cuman dia agak ngebagol sih. Kalau misalkan kepala kalian yang gede tuh pakai JPNQ ya cocok-cocok aja gitu. Gitu guys, semoga ini jadi bahan referensi buat kalian yang pengen cari helm kece dan keren. Helm-helm ala Jameters yang bukan kayet deh gitu ya kan. Helm itu sekarang udah bertebaran banyak di online shop ya kan. Kalian tinggal cari TTC, itu banyak loadingannya. Jadi kalau misalkan kalian pengen cari helm kece tapi murah ya banyak pokoknya ada. Yang baru-baru pun ada ALV, KBR, JPNQ, apalagi. Pokoknya itu udah helm-helm kece yang modelnya kayak model-model Itali lah helmnya. Kayak gitu guys. Nah, gue di sini cuman sharing aja setahun gue pemakaian pakai TT Cross, itu banyak yang gue rasa nggak worth it sama harganya gitu ya kan. Jadi kalau misalkan emang kalian cari penampilan ya cari yang di bawah 500 ribuan, sekarang udah banyak. Oke. Semoga pengalaman ini bisa ngasih kalian masukan aja sih, supaya kalian kalau misalkan emang pengen kece dan punya originalitas tinggi ya cari yang di atas TTC. Karena TTC ini sekarang udah jadi helm Jameters. Oke. Gue Reno pamit, bila tuh dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dukung terus channel Rain Singabers dengan cara klik like, subscribe, comment, and share ke teman-teman kalian, men, supaya teman-teman kalian tahu ada channel Singabers di sini. Ngerandom bareng gue, Rain. Santuy. Bye bye.